Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana para pendukung Pak Jokowi sepertinya sudah geram juga dengan perilaku, dengan fitnah, tuduhan liar yang terus dinarasikan oleh para pembenci seperti Egy Sujana, Amin Rais, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan lain sebagainya. Dan konon kabarnya mereka ini mau menggeruduk UGM dan juga ingin menggeruduk rumah Pak Jokowi untuk meminta ijazah asli Pak Jokowi. Tapi ternyata pendukung Pak Jokowi tidak akan tinggal diam, teman-teman. Waduh, ini luar biasa ya. Pak Jokowi masanya banyak sekali, dan apakah mereka berani menggeruduk rumah Pak Jokowi? Nah, selain itu ada kabar dari ternak onta. Ini kabar yang sangat menggelikan juga, teman-teman. Di mana katanya Anies Baswedan mau masuk kabinet Prabowo Gibran dan akan menggantikan Hasan Nasbi. Aduh, mimpi di siang bolong lagi apa ini ya kan? Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pada mau ke Mabes Polri, jangan halangi kita ke UGM. Kamu itu ndak tahu diri. Gak tahu diri. Mikir kalau umurmu sudah tua, mau apa lagi kamu? Bijaksana apa lagi yang kau andalkan nih? Pembicaraan doang, cerita no di TikTok dimanapun. Ndak masuk akal kamu. Sudah tua kamu itu. Mikir umur itu loh. Mikir umur ya kan. Sisanya hanya berapa? Ada Jokowi gitu ya, pernah memimpin sampean 2 periode. Coba ya turun di kampung-kampung, semua itu senang sama Jokowi. Betul. Ini loh. Waduh, santai pak. Kamu sudah tua, karek keke ya, kakek sekarat, ngikuti apa lagi? Turun ke kampung-kampung. Oh, karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, sayang bongkar itu. Tuh kan begonya Egy di situ tuh. Itu bego namanya. Bego ya kan. Nanti ditangkap dibilang kriminalisasi. Sedangkan dia nyebar hoax melulu kerjaannya. Ini pengacara, aduh itu. Yang namanya pengacara itu sibuk kesana kesini ya kan, job banyak. Ini pengacara ngawal kasus, hanya ngurusin Pak Jokowi. Aduh, rugi banget ya orang tua lu nyekolahin lu dari dulu. Udah jadi sarjana hukum masih aja bego. Nih gua kasih tahu ya Egy. Nama Mulyono itu yaitu nama Pak Jokowi sewaktu kecil. Nah, berhubung waktu itu beliau sakit-sakitan, karena nggak cocok dengan nama tersebut, maka digantilah dengan nama Joko Widodo. Nah, nih videonya nih. Apa benar Pak Jokowi memiliki nama lain Mulyono? Ya, betul. Waktu itu, Pak? kecil, lahir, saya diberi nama Mulyono. Oh. Dan sakit-sakitan, ini ceritanya ya kan? almarhumah ibu saya. Karena sakit-sakitan diganti dengan Joko Widodo. Tuh kan, lu udah denger? Apa budek? Budek. Ini kelompok ini susah banget dikasih tahu. Mereka ini benar-benar hilang kewarasan karena kebencian. Aduh. Benar-benar ya ampun. Gimana sih cara menyadarkan mereka gitu ya? Iya juga sih, gimana cara menyadarkan orang-orang ini ya? Aduh. Ini pengacara kualitasnya kayak apa ini? Kita tahu kan yang namanya pengacara itu sibuk, banyak job kesana kemari. Ngawal kasus ya, betul Bang. Sementara dia profesi pengacara kerjanya hanya ngurusin Pak Jokowi. Aduh. Masalahnya bukan cuma ngurusin Pak Jokowi, tapi ngurusin ijazah Pak Jokowi itu doang dia jobnya kayaknya. Kayaknya si Egy Sujana ini nggak ada job lain di luar ya kan, nggak ada yang mau pakai lagi dia sebagai pengacara. Rugi.
Sangat menarik di saat Bapak Jokowi menabuh genderang perang ya terhadap para orang-orang elit-elit politik yang memfitnah tentang ijazah. Loh, kok tiba-tiba para pemfitnah itu pada diam saja ya? Biasanya mereka sangat vokal ya. Menghilang Bapak dari Jokowi lane. mengancam akan menempuh jalur hukum tentang fitnah-fitnah tentang ijazah palsu yang sudah dipublikkan. Tapi di saat keterangan Pak Jokowi dan juga para pengacara ini disampaikan ke media, belum ada satu elit pun ya yang biasanya keluar-keluar tentang ijazah palsu, mereka menantang balik. Kenapa? Takut. Karena saya tahu ya, dulu mereka berani berkata dan berkoar-koar seperti itu karena tahu betul bagaimana Bapak Jokowi tidak mungkin di saat menjadi presiden Bapak Jokowi memenjarakan orang yang memfitnah. Dan itu memang terjadi di saat Bapak Jokowi menjadi presiden, tidak ada yang dipenjarakan. Tapi saat ini Bapak Jokowi hanyalah masyarakat biasa, seorang mantan presiden yang pastinya walaupun presiden ataupun bukan menjadi presiden memiliki hak yang sama di mata hukum. Bapak Jokowi perlu melaporkan orang-orang seperti itu dan menantang balik. Tapi lucunya orang-orang tersebut marah pada diam. Pada ngumpet kemana? Pada Anies ngumpet. in, Hasan Nasbi out. Pernyataan itu termuat di akun Instagram Pinter Politik. Maksudnya tentu saja Anies Baswedan bakal gabung ke dalam pemerintah Prabowo sementara Hasan Nasbi diminta keluar. Mimpi Pinter kali ya. Politik ini menulis bahwa pertemuan Prabowo dengan 7 pemimpin redaksi yang berlangsung pekan lalu memantik analisis menarik soal kinerja tim komunikasi kepresidenan. Tim komunikasi kepresidenan yang dimaksud adalah PCO alias Presidential Communication Office yang selama ini dipimpin oleh Hasan Nasbi. Pinter Politik bilang Anies Baswedan cocok untuk masuk jadi kepala PCO mengganti Hasan. Menurut analisis Pinter Politik, Hasan kurang pas berada di posisi PCO. Presiden Prabowo pun kata mereka sadar komunikasi pemerintah selama ini belum memuaskan. Ini dikaitkan dengan jawaban Hasan ketika ditanya wartawan soal pengiriman kepala babi ke kantor Tempo. Mudah-mudahan Anda ingat ya, Hasan memang menjawab dengan ringan, ya dimasak aja. Itu yang nampaknya dijadikan bukti oleh Pinter Politik bahwa Hasan sebaiknya diganti. Mereka kemudian mengajukan nama Anies sebagai pengganti. Anies Kata Pinter pula ya Politik, kan. Anies adalah tokoh yang jelas dan terstruktur dalam komunikasi politik. Dia pandai membahas masalah kompleks menjadi hal yang simpel. Dan Anies pun belakangan melembut ke Prabowo. Konten Pinter Politik ini tidak sendirian. Apa yang mereka katakan hanyalah satu dari rangkaian komentar yang berlalu lalang di dunia internet yang intinya membawa narasi serupa, yakni Hasan Nasbi diminta keluar dari pemerintah Prabowo. Misalnya saja, Koalisi Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan sejumlah LSM, yakni Imparsial, PBHI, Elsam, Walhi, HRWG, De Jure, Setara Institute, juga minta pemerintah meninjau kembali posisi Hasan sebagai ketua PCO. Lantas ada pula Ray Rangkuti yang meminta agar Hasan Nasbi mengambil cuti atau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala kantor komunikasi kepresidenan. Begitu juga Refli Harun yang dalam salah satu video terbarunya menulis judul Hasan Nasbi terancam keluar dari istana. Waduh, para pembenci Yang ya kan. menyebut nama Anies Baswedan memang hanyalah pintar politik. Namun ini adalah semacam isyarat bahwa mungkin memang ada upaya kelompok tertentu untuk mengajukan Anies ke dalam pemerintahan Prabowo. Patutkah perkembangan ini kita anggap dengan serius? Buat saya ini adalah sebuah upaya yang memang lazim dilakukan untuk melemahkan legitimasi musuh, yang dalam hal ini di mata para penyerang adalah pemerintah Prabowo. Ini adalah semacam upaya memperlemah keabsahan pemerintah Prabowo di mata masyarakat. Sebelumnya yang menjadi sasaran selalu Jokowi dengan mengabaikan Prabowo. Namun belakangan ini tampaknya para penyerang menyadari bahwa keabsahan Prabowo juga harus diganggu. Prabowo harus dibuat sadar bahwa kekuasaannya bisa dipreteli kalau dia membiarkannya. Karena itulah krisis demi krisis harus dilakukan. Masyarakat harus merasa bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja. Dan karena itu Prabowo tidak boleh terlalu percaya dan mengandalkan orang-orang pilihannya. Tentu saja dalam kasus-kasus tertentu kritik terhadap pemerintah bisa dibenarkan. Tapi dalam kasus seperti Hasan Nasbi ini, serangan agar Prabowo menanggalkan posisi Hasan adalah bagian dari upaya mendepak orang-orang terbaik dari lingkaran kekuasaan Prabowo.
Ini misalnya bisa kita sejajarkan dengan upaya menjauhkan Prabowo dari Gibran. Tak ada alasan yang masuk di akal sebenarnya untuk mempertanyakan kualitas Gibran sebagai wakil presiden. Tapi para penyerang terus mengulang-ulang narasi bahwa Gibran tidak pantas berada di posisi orang nomor 2 di Indonesia karena dia adalah putra Jokowi dan menjadi wapres karena pengkhianatan terhadap konstitusi. Waduh, keren banget ya kan pembenci ini. Adalah bualan besar. Tapi itu terus diulang agar masyarakat jadinya percaya bahwa Gibran tidak memiliki keabsahan sebagai wapres. Ini yang saya percaya sekarang juga dilakukan terhadap Hasan Nasbi. Lihat saja kasusnya. Upaya melemahkan posisi Pak Prabowo ya kan. Saya bukanlah kawan Hasan. Dia itu memang adik kelas saya di FISIP UI. Tapi jurusan kami beda. Saya tidak pernah mengajar dia, bukan teman diskusi dia. Tapi saya tahu dia pintar. Dan saya hanya melihat perkembangan karier dia, terutama di dunia survei dari kejauhan. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan menarik ya, bagaimana Egy Sujana dirujak habis-habisan oleh netizen, oleh pendukung Pak Jokowi. Ya, konon kabarnya mereka ini ingin menggeruduk rumah Pak Jokowi setelah menggeruduk UGM dan meminta ijazah Jokowi. Ya, maksud saya gini loh. Ini kan Pak Jokowi sudah memimpin kurang lebih berapa tahun teman-teman? 10 tahun. Tambah 3 tahun, 2 tahun. Udah 22 tahun beliau menjadi pemimpin daerah. Sampai orang nomor 1. Kok baru sekarang gitu jasanya dipersoalkan? Masa iya sih selama di maju wali kota Solo 2 kali, maju dewi gubernur Jakarta 1 kali, maju sebagai presiden, masa ya beliau menggunakan ijazah SD sampai kuliah itu palsu ya kan? Kan pasti nggak mungkin lolos. Ini orang-orang ini, para pembenci, cara berpikirnya saya bingung teman-teman. Ini kan ya kalau kalian mau gugat ya coba gugat UGM yang mengeluarkan ijazahnya gitu. Karena kan UGM juga sudah angkat bicara kalau ijazah Pak Jokowi asli. Dekan Fakultas Kehutanan juga sudah angkat bicara kalau ijazah Pak Jokowi asli. Ya apalagi yang kalian cari? Kalian juga sudah kalah di pengadilan loh. Kalian sudah kalah di pengadilan, ingat itu. Kalau nggak salah 3 kali pengadilan gitu mereka kalah teman-teman. Tapi mereka kekeh aja mencari kesalahan, mencari celah di mana bisa menyerang Pak Jokowi. Nah saya yakin nih para pembenci ini sudah kehabisan bahan sampai yang diangkat berulang-ulang itu ya isu-isu lama. Isu ijazah yang memang masih ada celah di situ, yang bisa membuat kericuhan, yang bisa membuat menekan Pak Jokowi, yang bisa mendegradasi pendukung Pak Jokowi. Padahal ya tidak masalah, kami semua tetap cinta dan sayang kepada Pak Jokowi. Walaupun ijazah palsu ini isunya terus kalian angkat ya, kami percaya dengan UGM, kami percaya dengan dekan Fakultas Kehutanan UGM. Tidak percaya dengan Roy Suryo, tidak percaya dengan Egy Sujana, tidak percaya dengan Dr. Tifa dan kawan-kawannya. Tapi gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Nah mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.